Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widi Rahayu. Oke, jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian soal P3K perawat untuk kemampuan teknis. Nah, nanti itu ada beberapa soal yang bakal aku bahas. Jadi buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalain juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share juga ke teman-temannya. Jadi di sini itu aku akan sering-sering membahas terkait P3K perawat ataupun soal-soal yang lainnya. Nah, di sini buat teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk subscribe ya. Di sini tuh udah ada petunjuknya, teman-teman silahkan untuk subscribe channel YouTube-nya Tias Widi Rahayu. Oke, nggak perlu lama-lama, yuk kita bahas soal yang pertama. Jadi di sini ada soal yang pertama, yaitu seorang laki-laki berusia 35 tahun dirawat dengan keluhan luka pada telapak kaki kiri. Tidak sembuh-sembuh. Jadi dia itu mengeluh kakinya itu tidak sembuh-sembuh ya teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman itu harus memikirkan kira-kira itu apa sih yang akan kita lakukan, atau dengan adanya seperti ini kira-kira masalahnya itu apa gitu. Jadi keluhan yang pertama adalah telapak kakinya itu tidak sembuh-sembuh. Oke, sebelumnya sekitar 3 bulan pasien itu menginjak paku yang kemudian lukanya itu bertambah lebar, bernanah juga dan berwarna kuning kehijauan dan berbau. Jadi dia itu warnanya itu kuning, kemudian kehijauan, kemudian berbau juga dan bertambah lebar juga setelah menginjak paku. Nah, kemudian selama 1 tahun berakhir, pasien itu mengatakan sering makan, sering merasa haus, dan sering buang air kecil. Berdasarkan pemeriksaan fisik didapatkan luka berukuran 4 kali 3 cm dengan kedalaman 1 cm. Nah, kemudian itu juga bernanah dan berbau. GDS-nya itu tinggi ya teman-teman, 215 mg per dl. Suhunya 38 derajat Celcius dan leukositnya 225.000 leukositnya segini. Oke. Nah, kira-kira apa sih masalah keperawatan utama gitu? Apa masalah yang muncul jika luka tidak sembuh pada pasien di atas? Kira-kira itu apa? Gitu. Yang A, leukositosis, kemudian yang B, hiperglikemia, yang C, hipertermia, yang D, bengkak pada kaki yang terkena, dan yang E, amputasi pada kaki. Nah, kira-kira dengan kasus seperti ini tuh apa? Kita lihat ya untuk datanya itu apa aja yang mendukung gitu kan ya. Data yang pertama, pasien itu mengeluh telapak kakinya tidak sembuh-sembuh. Ini data yang pertama ya. Oke. Itu data yang pertama ya teman-teman. Data yang pertama ini. Kemudian data yang kedua, menginjak paku yang kemudian lukanya bertambah lebar, bernanah, warna kuning kehijauan dan berbau. Ini data yang kedua. Nah, kemudian juga dia mengatakan bahwa sering makan, sering merasa haus, dan sering buang air kecil. Ini tuh tanda-tanda bahwa dia itu mengalami hiperglikemi. Karena biasanya datanya itu sering makan, sering merasa haus, dan sering buang air kecil. Didukung juga dengan data bahwa GDS-nya itu tinggi teman-teman. Terus juga ada data bernanah dan berbau. Berarti kalau muncul seperti ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pasien tersebut itu mengalami hiperglikemia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, hiperglikemia. Oke. Nah, di sini kita tulis ya, ini jawabannya hiperglikemia. Oke, buat teman-teman yang baru mampir silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Jadi teman-teman itu nggak bakal ketinggalan nih soal-soal terbaru dari channel YouTube aku, yang bisa bahwa soal itu nantinya bisa siapa tahu itu kan muncul gitu kan. Karena ini aku membahas soal-soal dari FR tahun lalu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini ada soal berikutnya ya. Oke, ada soal berikutnya. Oke, ini soal yang kedua. Kita besarin ya. Oke. Nah, soal berikutnya ini ada soal bahwa seorang laki-laki berusia 35 tahun
Kemudian dirawat dengan keluhan luka pada telapak kaki. Luka pada telapak kaki tidak. Ini yang tadi ya. Oke, kita ganti. Sorry teman-teman. Maaf ya, aku lupa. Ini soalnya sama. Kita ganti soal yang ini aja. Oke, yang ini kita hapus. Oke. Nah, soal berikutnya itu yang ini ya. Nah, soal berikutnya itu yang ini ya, teman-teman. Nah, di sini ada seorang laki-laki berusia 26 tahun. Nah, ini ya. Kita jangan fokus ini tapi fokusnya yang ini. Oke. Ini karena aku timbun ya. Nah, di sini seorang laki-laki berusia 26 tahun dibawa ke RS dengan kondisi nyeri. Nyerinya itu skala berapa, teman-teman? Skalanya 6. Oke. Nah, dan luka pada lengan kiri bawah. Dari hasil pemeriksaan, klien didiagnosa open fraktur radius kominutif. Nah, ini ya. Ini datanya. Direncanakan dilakukan OREF. Oke. Kondisi pasien saat ini keadaannya itu kompos mentis. HB-nya 10,5 mg per dl. BB-nya 108 kg, tinggi badannya 170, tekanan darahnya 100/60, RR-nya 22, nadinya 100, suhunya 37,8. Pasien saat ini dirawat di bangsal persiapan operasi. Oke. Seluruh kebutuhan perawatan diri pasien itu sudah dibantu. Apakah masalah keperawatan utama? Jadi kira-kira masalah keperawatan utamanya itu apa? Gitu. Nah, teman-teman itu bisa melihat bahwa di sini tuh banyaknya data apa. Kayak gitu. Jadi teman-teman gak bakal bingung dalam menentukan masalah keperawatan utama. Oke, kita lihat data yang pertama yaitu pasien dibawa ke RS dengan kondisi nyeri. Berarti ini data yang pertama. Dia mengalami nyeri. Kemudian lukanya itu pada lengan kiri bawah. Jadi dia itu mengalami nyeri atau di lukanya itu bukan hanya di yang dirasakan di daerah lengan gitu. Oke. Ini data yang kedua. Kemudian dari hasil pemeriksaan klien didiagnosa open fraktur radius kominutif dextra, direncanakan dilakukan OREF. Kondisi pasien saat ini kompos mentis ya, HB-nya juga 10,5, BB-nya sekian. Kemudian pasien dirawat di bangsal persiapan operasi. Seluruh kebutuhan perawatan diri pasien dibantu gitu kan. Kira-kira masalah keperawatan utama itu apa? Gitu. Nah, dia juga diagnosanya ini ya. Ini ada data. Datanya juga open. Jadi akan direncanakan OREF. Ini berarti dia itu datanya apa? Lebih banyaknya berarti ke nyeri ya, teman-teman. Kenapa seperti itu gitu? Kalau cemas, dia itu tidak menunjukkan data-data cemas. Tekanan darahnya juga masih normal. Kemudian nadinya juga masih normal ya. Suhunya juga ya agak tinggi tapi nggak tinggi-tinggi banget. Kemudian kalau nyeri akut itu sudah benar-benar mendukung nih. Ada nyerinya, P-nya itu ada, ini P ya. Terus kualitasnya tidak disebutkan, tapi PQR regionalnya ada. Ini ya regionalnya. Ini R, mohon maaf. Ini regional. Oke. Oke, jadi ini regionalnya. Nah, kemudian PQRS, S-nya ini skalanya. Nah, penyebabnya itu apa? Ini P-nya didiagnosa. Oke. PQRST itu. T-nya nggak disebutkan, nggak apa-apa, tapi di sini sudah menyebutkan skalanya 6. Berarti skalanya tinggi. Otomatis dia itu lebih ke mengarah ke nyeri akut ya, teman-teman. Karena datanya udah lebih dari 2. Gitu. Oke, kalau hipertermia dia itu hanya ada suhunya aja. Oke, hanya ada suhunya aja 37. Berarti kurang tepat ya. Kemudian hambatan mobilitas fisik. Yang hambatan berarti hanya tangannya. Meskipun ini sudah ada perawatan diri, pasien dibantu gitu. Tapi kurang tepat kalau diambil masalah keperawatan utama. Kerusakan integritas kulit tidak disebutkan juga. Kondisi integritas kulitnya seperti apa juga tidak disebutkan. Nah, ini hambatan mobilitas fisik juga kurang tepat. Jadi
lebih banyak datanya yang mendukung adalah yang nyeri akut. Kayak gitu ya teman-teman, kita sepakat ya. Nyeri akut karena datanya di sini lebih dari 2. Datanya itu udah 4 data. Gitu ya, didukung oleh 4 data. Oke. Oke ya teman-teman, kita sepakat ya. Jadi jawabannya adalah nyeri akut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah ini udah tadi. Yang ini, oh ini udah. Oh berarti yang ini belum. Oke. Oh sama ding. Berarti ini nggak usah ya teman-teman. 10,5. Oh iya ini sama ya soalnya, berarti nggak usah. Nah oke, ini yang ini. Oke, soal berikutnya. Semoga teman-teman nggak pusing ya. Tapi ini aku timbunnya, jadi teman-teman nggak pusing dalam memahami soal. Oke, soal berikutnya soal nomor 35. Di sini seorang laki-laki berusia 50 tahun. Dirawat dengan keluhan lemas dan haus ya. Jadi di sini pasiennya itu mengalami lemas, keluhannya lemas dan haus. Kemudian pada pemeriksaan didapatkan tekanan darahnya 80/60. Lumayan rendah ya. Nadinya itu tapi tinggi 120. Lemah dan dalam nadinya. Muntah juga. Mukosa bibir kering. Turgornya itu menurun, kesadarannya apatis. Kulitnya itu dingin, matanya cekung. BB-nya 50 kg berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, kaliumnya sekian. Na-nya juga sekian. Kira-kira masalah keperawatan utamanya itu apa teman-teman? Berdasarkan kasus di atas gitu. Nah, karena di sini opsinya yang A, resiko kerusakan membran mukosa oral, yang B, kekurangan volume cairan, yang C, kelebihan volume cairan, atau yang D, nyeri akut, atau yang E, muntah. Oke, kita seleksi dulu untuk soal-soalnya. Nah, di sini kita lihat datanya yang pertama, pasien itu mengalami lemah dan haus. Jadi ini keluhan yang pertama. Kemudian keluhan berikutnya nadinya didukung oleh nadi. Nadinya juga lemah 80/60. Nadi, mohon maaf, tekanan darahnya ya teman-teman, ini tekanan darahnya. Oke. Kemudian nadinya itu tinggi, cepat ya teman-teman. Lemah dan dalam gitu. Muntah juga. Kalau muntah itu kurang boleh juga ini muntah. Mukosa bibirnya itu kering, turgornya itu menurun, ini tanda berikutnya. Kesadarnya apatis, kulitnya itu dingin, matanya cekung. Oke, ini tanda berikutnya juga. Nah, kira-kira dari data-data berikut pasiennya juga muntah ya, ini juga data. Oke. Mukosa bibirnya juga kering ya teman-teman, ini juga data. Nah, berdasarkan kasus tersebut, masalah utamanya itu apa? Kalau resiko kerusakan membran mukosa oral itu kurang sesuai. Kemudian kekurangan volume cairan bisa jadi karena si pasien tersebut tandanya adalah dia udah lemas dan haus. Tekanan darahnya rendah, nadinya itu lemah dan dalam. Muntah juga, bisa juga kan dengan dia sering muntahnya jadi kekurangan volume cairan. Didukung juga dengan turgornya menurun. Kalau turgornya jelek, bisa jadi dia kekurangan volume cairan. Kemudian matanya juga cekung. Nah, didukung nih dengan mata cekung. Berarti lebih tepat yaitu kekurangan volume cairan. Kalau kelebihan, di sini tuh tidak ada data-data yang menunjukkan dia kelebihan. Gitu. Nyeri akut juga nggak ada data PQRST. Muntah itu hanya sekali, berarti kurang tepat. Nah, itu merupakan penjelasan dari aku terkait soal untuk persiapan P3K perawat, terutama untuk kemampuan teknis teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman memang masih bingung, teman-teman boleh banget subscribe channel YouTube aku dan pahami setiap soal-soal yang aku share di channel YouTube aku. Oke, kita lanjutkan soal yang keempat. Dimana ini ada soal yang keempat ya teman-teman.
Soalnya adalah seorang laki-laki berusia 26 tahun dibawa ke RS dengan kondisi nyeri. Jadi dia itu nyeri. Dan nyerinya skala 6, lukanya pada lengan bawah kiri. Hasil pemeriksaan klien didiagnosa open fracture radius comminutive dextra. Direncanakan dilakukan OREF. Kondisi pasien saat ini kesadarannya kompos mentis. HB-nya 10,5. Kemudian BB-nya 108 kg. Tinggi badannya 170, tekanan darahnya 100/60, RR-nya 20, nadinya 100, suhunya 37,8. Pasien saat ini dirawat di bangsal persiapan operasi. Seluruh kebutuhan perawatan ini dibantu si pasien. Kira-kira masalah keperawatan utamanya itu apa? Oke, kita lihat datanya. Data yang pertama, pasien itu kondisinya nyeri. Oke, itu berarti data yang pertama. Skalanya juga disebutkan skala 6, berarti skalanya nyeri gitu ya. Kemudian ada daerahnya nih, regionalnya, ini skalanya, ini keluhan pasien ya. Di lengan bawah, kemudian juga ada data lagi, open fracture radius comminutive dextra dan dilakukan OREF. Nah, dari data-data tersebut berarti kita bisa menyimpulkan bahwa pasien itu mengalami nyeri akut, teman-teman. Sudah menunjukkan data nih, PQRS gitu kan ya, PSR gitu. Udah ada data lebih dari 2. Kemudian kalau cemas itu tidak ada datanya, pasien mengatakan cemas atau tampak gelisah itu tidak ada. Hipertermi berarti hanya suhunya aja, ini juga kurang tepat. Kemudian hambatan mobilitas fisik, ini ada data juga, tapi menurut aku tuh kurang tepat. Kalau kerusakan integritas kulit juga kurang tepat, dia tidak disebutkan yang kondisinya seperti apa kulitnya gitu. Oke teman-teman, ini merupakan soal kemampuan teknis untuk P3K perawat, baik nurse maupun D3. Teman-teman silakan untuk pantau channel YouTube aku, karena di situ aku selalu membahas soal-soal persiapan P3K perawat sehingga teman-teman gak bakal ketinggalan. Oke, buat teman-teman yang mau ikut bimbel P3K perawat, baik nurse maupun D3, silakan untuk menghubungi aku ke nomor ini 089 988 kemudian 43311. Ini WhatsApp aktif aku ya, teman-teman. Teman-teman itu juga bisa bergabung karena ini sudah dibuka gelombang keempat, di mana ini sudah ada 30 peserta yang mendaftar. Buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan, silakan untuk ikut saja. Oke, terima kasih buat